Raise a hand, all those who want to strike! Freddie Thorne is at the very top of my list. We'll cross him off. The more they try and stop us, the madder I'll be. It's bad for business. You have to leave the city. You were also at war with the Lees, Mr. Kimber, am I right? Together we could beat them, divided, maybe not. Hai guys, Movie di sini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah series bertema politik kriminal Inggris yang berjudul Peaky Blinders. Gentlemen, double bits. I've had a tip off. I need this bet. Right. All right, I'm off. I'm off. John? This is for Cheltenham. There's money here! Search everywhere! Perang Thomas Shelby dengan keluarga Gipsy meningkat dan Campbell semakin menekannya untuk menyerahkan senjata kurian itu. Sementara itu, John Shelby berencana menikahi seorang mantan pelacur, tetapi Thomas curiga bahwa dia masih berhasrat. I've already proposed, and she said yes. I think it's Lizzie Stark. Stark's a strong woman, and I'm sure she provides a fine service for the customers. You know what word that is? Everybody bloody knows. Whore, that words, or prostitute, how about that one? Now listen, Tommy, I won't do it without your blessing. Tommy, we've been done over. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka menyadari bahwa ada sepasang pemotong kawat yang merupakan referensi ke masa perang mereka, yang berarti bahwa ada granat tangan di suatu tempat di sekitar sana. Thomas Shelby menyadari granat tangan itu ada di mobilnya. Finn? I'll pretend it was you. Which door did you open to come in, Finn? No, Finn! Aaron menyelamatkan saudaranya Finn dari granat tersebut ketika Finn Shelby memutuskan untuk berpura-pura menjadi Thomas dengan naik ke mobilnya. Di sisi lain, Thomas menemui keluarga Lee untuk menyelesaikan pertikaian antara keluarga Lee dan Shelby untuk selamanya, mengaku bahwa ia memiliki hubungan darah dengan keluarga Lee dari pihak ibunya. Thomas memberitahu Silva Lee bahwa ia akan mengkhianati Billy Kimber dan bahwa ia membutuhkan bantuan orang-orang. I need your boys. For what? You're boasting you're gonna do someone down and in the same breath ask me to trust you. Polisi Shelby memberitahu Thomas bahwa dia menerima alamat dari seorang kenalan yang tidak disebutkan namanya dan memberitahu dia bahwa dia punya strategi untuk menangani situasi Freddie Thorne. Thomas memberikan alamat Stanley Chapman, seorang pria komunis yang memegang uang tunai senilai 200 pound yang diberikan kepada Partai Komunis oleh pemerintah Rusia kepada Inspektur Campbell, bukan Freddie Thorne. I asked an acquaintance for an address. Whose address is it? Tommy, I'd like to suggest a strategy. Your message said, you have an address for me? Anonymous tip-off. You promised me Freddie Thorne. This is instead of Freddie Thorne. Campbell mengancam Thomas dan seluruh keluarganya jika Thomas tidak memberinya senjata kurian itu tepat waktu sebelum inspektur diberhentikan dari jabatannya. Campbell berjanji bahwa sebagai ganti alamat tersebut, ia akan membiarkan Freddie Thorne dan Ada Shelby meninggalkan kota itu. Saat Campbell pergi, Thomas menarik senjatanya dan mengarahkannya ke punggungnya, tetapi tidak melepaskan tembakan. If you don't get back those stolen weapons soon, you hold all the cards. I would do things that would shame the devil. That you and your scum brothers have your heads stoved in with. Oh, that would be a dark day indeed, Mr. Shelby. Campbell dan anak buahnya menangkap Stanley Chapman ketika Sersan Moss bertanya kepadanya tentang janjinya untuk membiarkan Freddie pergi.
Campbell menyatakan bahwa janji itu tidak berarti apa-apa baginya. Ia mengatakan bahwa kampanyenya melawan Peaky Blinders telah menjadi urusan pribadi. See, Stanley Chapman really does have snow in his boots. Well, you gave your word. My word to who? You think my campaign against Shelby has become personal? Correct. Go and interrogate Mr. Chapman. Kita beralih ke Polly di saat Freddy pergi mengunjungi makam ibunya. Freddy tidak tahu ada Polly di sana. Polly memperingatkan Freddy tentang kesepakatan yang dibuat Thomas dengan Inspektur Campbell. Dan Freddy mengatakan kepadanya bahwa Stanley Chapman tidak tahu alamat Freddy. Bahwa polisi akan terus memukulinya, karena itu Freddy menolak meninggalkan Birmingham. What do you want? Came to warn you. Who told you about the money? Who do you think? Want me out of Birmingham? It'd have to be in a wooden box. Just stubborn one there, Daddy. Kita kembali ke Campbell. Sersan Moss memperlihatkan Stanley Chapman yang sudah mati kepada Campbell, yang mengalami kejang setelah dicambuk berulang kali. Sersan Moss jelas terganggu dengan cara Campbell menangani berbagai hal. He's not bloody Belfast. Use Grayson about the welfare of his mistress in Saltley. Dan di sini, Billy Kimber mengunjungi Shelby Home dan menyerahkan lisensi taruhan resmi kepada Thomas, arena pacuan kuda resmi pertama keluarga Shelby. I have in my hand a league Shelby family as its first. Grace membantu Arthur Shelby dengan perhitungannya. Ia menemukan bahwa barang selundupan keluarga Shelby selalu berada di dekat tambatan perahu bensin, dan bahwa perahu-perahu itu ditambatkan di persimpangan. Ia memberikan informasi itu kepada Campbell, yang mencari mereka untuk mencari senjata curian, tetapi tidak menemukan apapun kecuali rokok dan whisky. They smell like rotting water and... You know, you should make a new start with this place. But not rats. All the wharves have rats, right? Don't boats get searched? Is my head in uproach? It is now. 2. How much is the bullet, sir? Just more cigarettes. Setelah mendengar bagaimana Grace mengajukan pertanyaan tentang cara mereka menjalankan bisnis, Thomas membawa Grace ke gereja Katolik. Dia mengetahui bahwa dia sama sekali bukan seorang Katolik. Ini adalah kedua kalinya dia berbohong kepadanya. Thomas memberitahu Grace bahwa dia ingin dia bekerja untuk keluarga Shelby sebagai asisten, mirip dengan apa yang dilakukan Roberts untuk Kimber. Why here? Well, then you know it's here people come to confess. I need someone. And you need a Robert. But you're a liar. You lied to me about that pub you used to work in. Look, Grace. Di pagi harinya, Thomas menawarkan Lizzie Stark 8 pound agar dia dapat melayaninya untuk terakhir kalinya sebelum dia menikahi saudaranya John. Lizzie menerima uang itu dan Thomas menyuruhnya menyimpannya. Dia hanya mengujinya. Dia memberitahu Lizzie bahwa dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada John. And now farewell. The pleasure's gone by. Take bloody pounds. Keep the money, Lizzie. Just get out of the car. Tommy, please. John will make his own decision. Campbell dan Grace bertemu lagi dan saling memberi kabar. Ia tidak menemukan apapun di gudang, dan Thomas telah memintanya untuk menjadi pembukuan dan sekretarisnya. Campbell menyadari bahwa Thomas telah jatuh cinta padanya. Sesampainya di rumah, Thomas memberitahu John bahwa ia menawarkan uang kepada Lizzie untuk melayaninya, dan Lizzie setuju. John memutuskan untuk tidak menemui Lizzie seperti yang telah direncanakannya. He's obviously not stupid. He wants me to be his bookkeeper and secretary. Yes, quite breathtaking. I come here with good news and I get this. Grace. Look, John, you're my brother. Yesterday, in the front seat of that car, and John, she said yes. Marry her, if you want.
Kita kembali ke pub milik Thomas. Thomas memberi Grace pekerjaan pertamanya, menemui Ada di Montague Street dan memberinya undangan ke acara keluarga, dan memberitahu bahwa akan ada gencatan senjata. Selepas Thomas pulang dari pub Garrison, tiba-tiba John masuk ke kamar Thomas. Dia memberitahu Thomas bahwa dia mengetahui Lizzie masih menemui beberapa pelanggan tetap. Just a few regulars, that's it. Must think I'm an idiot. Oh, we're not kids now, John. Come on, go home. We've got a big day tomorrow. We have? Keesokan harinya, saudara-saudara Shelby pergi untuk menyelesaikan perang dengan keluarga Lee. Namun, ketika mereka tiba, Thomas mengungkapkan kepada John bahwa mereka tidak akan bertarung, melainkan akan menikahi anggota keluarga Lee. Untuk menyelesaikan pertikaian, John menikahi Esme, dan mereka menggelar pesta pernikahan yang dimeriahkan dengan kembang api dan dansa. What you playing at? We're in shotgun range. John? What you bloody doing, Tommy? Wild. And she needs Malin. John, Listen to me. Listen to me. There's going to be one fucking mighty war breaking out here. Now it's up to you, John. Do you? I said there's a truce. Sickness and health. You admire him, don't you? There remains one more part. I slept all night. Lagi bersenang-senang di acara pernikahannya John, tiba-tiba ketuban Ada pecah di pesta pernikahan. Ia melahirkan bayi laki-laki, dan Thomas mengizinkan Freddy untuk datang menemui putranya. Ida! All right, Ida. Come on, I've got to sit down. Like a rat, and he tries to kill his own brother and... Holy shit. Water. Right. Come on, Freddie. Come on, lads. One man should be here. Well, Freddie should be here. Right, boys, let's wet this baby's head. It's a boy, Freddie. It's a beautiful baby boy. There you go. Come on, open up. Welcome to the world, son. Grace memberitahu Inspektur Campbell tentang lokasi Freddy, dan polisi datang dan membawa Freddy pergi. Ada, dan keluarga Shelby lainnya percaya bahwa Thomas lah yang menyerahkan Freddy ke polisi, dan akibatnya, Polly meneriaki Thomas, menyebutnya pembohong. There you go. Don't hurt him, Freddie! Don't you dare look at me like that! You liar! Untuk alur ceritanya, Peaky Blinders episode 4 berakhir sampai di sini. Dion sudah menikahi Esme dan Ada telah melahirkan bayi laki-laki, dan Freddy ditangkap polisi. Grace masih bekerja untuk Campbell untuk memata-matai Thomas. Kita tunggu alur ceritanya Peaky Blinders di episode 4. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.